to Gadis Gelas. The Girly Pod. Kayaknya ada yang beda ya Saf hari ini. Ada siapa ini hari ini? Iya sih, kebetulan kita biasa berdua, sekarang jadi bertiga kita. Iya. Apa Gadis Gelas bertambah satu? Boleh. Oh, boleh ya. Coba dikenalin dulu ke teman-teman semuanya. Ada siapakah di sini? Oke, izin memperkenalkan diri ya. Iya. Nama saya Elsa, saya dari In Today Media. Ya, kita lihat lama-lama Gadis Gelas makin keren Hits juga ya. ya. Udah banyak collab ya sekarang saya Iya, ini mainnya. pertama kalinya kita collab loh, Kak. Jadi bentar lagi bisa menyaingi Close the Door. Boleh, Amin Om ya. Edi. Amin, Om. Boleh, siapa tahu mau di-invite gitu ya. Namanya juga manifest. Iya. Kan bermanifestasi nggak ada yang salah. Kan New Year New Me. Iya, benar banget. Nah, tapi beres sebelum kita talking lebih lanjut, ya kan? Kenapa mau collab sama Gadis Gelas nih, Kak? Simple sih, kayak aku masih gadis dan aku ngoleksi gelas enggak. Iya. Jadi emang maksudnya pas lagi ngeliat-liat gitu, terus ini apa nih kok keren gitu. Jujur aku bukan peres karena ada kalian, tapi emang ini keren dan menurut aku topiknya menarik. Kenapa nggak coba collab ya gitu. Ini juga first experience buat kalian. Iya, kita pertama kali Gadis Gelas tuh collab dengan media lain. Iya, biasanya kita tuh emang kita kan awal selalu berdua tuh, Kak. Tapi kita udah starting buat kayak cari guest gitu loh, guest speaker, dan ini ketiga kalinya berarti kita ada quote and quote kayak guest speaker tapi ini kan kolaborasi. Keren. Gitu. Begitu. Tapi ya keren ya Sab, kita hari ini tempatnya beda lagi kebetulan. Iya. Jadi bear with us ya teman-teman, seperti janji kita dan manifestasi kita ya Sab ya. Kita pengen kalau bisa podcast ini tuh bisa di mana-mana gitu loh, Kak. Jadi nggak harus kayak di satu studio sebenarnya. Iya. Jadi kayak semua, thank you semua. Biar kalian juga nggak bosen juga kan liatin kita di Bener. tempat yang sama terus ya. Benar. Jadi ada tempatnya beda-beda, orangnya juga beda-beda. Minumannya beda-beda. Minumannya juga beda-beda. Ada gitu. minuman apa hari ini kalau boleh tahu? apa ya? Nah, kebetulan seperti biasa kita akan share yang selalu kita bawakan, yaitu adalah wine. Hari Apa ini. nih, Sa? Kita mau Beda minum aku wine nanya, apa? ini kakak minum kan ya? Bukan lagi. Wah, luar biasa. Jadi kalau boleh cerita sedikit Kak, kita tuh kenapa wine? Karena kita berdua tuh suka banget sama wine. Jadi sebenarnya Sorry, aku beneran takut kamu kesakitan layarnya nih. oke. Nih bentar ya. Aman sih, aku nggak berasa sakit. Oh sebenarnya. iya, aku Terus ini aku banget soalnya. Ya, aku kuat banget. Oh iya, sorry boleh aku benerin? Boleh banget. Ini bakal dikat gak? Enggak. Enggak kan? Iya. Gak apa-apa. Emang biasa aja. Oke. Nah, kita itu suka banget sama wine, tapi Gadis Gelas itu nggak harus selalu tentang wine. Jadi sebenarnya bisa apapun. Oke. Nah, tapi hari ini kita bawakan Clay Creek Red Wine. Ini salah satu wine favorit kita berdua. Karena kemarin waktu dikasih tahu sama Ian Today kayak mau bawa apa aja, ya kita bawa wine deh. Udah kita bawain karena itu yang selalu ada di tempat kita gitu. Oh iya. Jadi kita kebetulan suka banget sama red wine dan hari ini kita mau minum Clay Creek ini. Ini Cabernet Sauvignon dari California. Juga. California. Dari California. Tapi ini maksudnya menurut aku nih Kak, ini masih kayak cukup affordable buat wine dan oke banget buat orang-orang yang misalkan baru mau minum dan masih pasti diterima lah buat segala penyuka wine. Ini penasaran banget. Langsung buka, Sa. Minimal aku buka. Nah, hari ini Sabrina bakal menjelaskan ada collab-an kita. Coba hari Sabrina ini start. hari ini ada custom cake kita. Kita dapat custom cake dari Mind Bakeology. Nah, ini kayaknya lucu banget sih. Ya packagingnya ya. Iya. Kekinian banget. Ada foto kita. Sebentar. Jadi ini tuh Mind Bakeology sebenarnya base-nya tuh ada di Bekasi. Tapi dia tuh kayak juga bisa nih lucu-lucu banget kan. Ada cupcake, ada kayak kue-kue Korea juga. Nah, kalian tuh ini bisa lihat. Ini ya, kalian bisa kepoin aja sih IG-nya di Mind Bakeology. Terus langsung kita buka. Ya itu lucu banget sumpah. Ada foto kita Sab. Iya, gemes banget. Aduh, kalian kelihatan nggak ya kalau aku giniin? Ini tuh bisa nggak sih diselipin foto aku gitu ya? Iya, biar mau ikut ya kan? Iya. Nih, kelihatan nggak? Langsung ditempel Tuh. ya. Ada Gadis Gelas Podcast. Thank you, Mind Bakeology. Nih. Kita seneng banget waktu di kontak buat ada yang mau collab tuh kayak, oh sini ayo apapun deh. Tapi ya, boleh." kalau kalian bisa ini wanginya sih wangi banget loh. Iya loh. Kayak mocha ya? Iya, kayak mocha ya.
Tapi kayak bentuknya lucu banget ya, kayak maksudnya eye catchy banget. Warna Tapi merah. eye catchy ada muka kita sih. Kayak agak creepy. Jadinya muka sendiri. kalian kalau misalnya mau custom foto-foto kalian gitu juga bisa nih di Mind Baekologi. Karena ini fotonya sih HD loh, Sa. Nggak kayak blur-blur gitu foto-fotonya kita. Kan biasanya suka kita agak melebar, agak apa gitu kan ya. Sorry banget. Tapi di sini nggak, bagus, mantap. Thank Keren, you so keren. much. Thank you Mind Baekologi. Itu kayak dari Bekasi ya, Sat ya? Iya, dia base-nya ada di Bekasi. Dan ini maksudnya ke daerah Blok M dia masih tetap rapi, berarti kan bagus Iya, dong. Iya, benar-benar banget. Pengirimannya oke. Jadi buat teman-teman di daerah Bekasi maupun di Jakarta, Nanti ya kita bakal cobain juga kali ya. iya dong, saya cobain. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong saya Wih, satisfying banget bunyinya. Plok. menarik. Sebelum kita menuangkan. By the way, gelasnya bukan gelas wine. Ya Nggak nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya kita selalu ngomong kalau kita minum wine, kalau misalkan minumnya di gelas wine, biasa kan lebih enak gitu Kak. Atau Kak Elsa mau cobain tuang wine? Apa enggak usah udah. Nggak usah, nggak. Itu selalu kayak bercanda gitu kalau kita sambil belajar tuang wine kayak gimana gitu. Walaupun harusnya nggak kayak gini tapi Emang ada tekniknya sendiri ya? ada. Jadi biasa kan kalau mereka ada yang pakai dikasihin serbet gitu kan buat dipegang, terus dia tuh harus dituang, kalau udah selesai gitu. Oh. Biar dia nggak jatuh-jatuh. Biar ke nggak gelasnya. berbusa-busa gitu ya, kalau nggak salah ya? Enggak. Biar maksudnya emang nggak tumpah aja dari botolnya. Oh. Sama pegangnya di ujung tuh ya, Kak. Kemarin Sasa ajarin kayak gitu katanya. Kamu kok bisa tahu banyak sih? Suka Karena- aja sih. Oh gitu. Kebetulan suka, abis itu memang suka kayak ikut wine tasting gitu-gitu, terus kayak ngobrol sama sommelier gitu. Keren. Suka aja sih basically. Oke, kita langsung ya. Seperti biasa, cheers. Cheers dulu. Cheers to more collaboration, guys. Enak kan? Iya. Enak kan? Mm-mm. Ya. 2025 jaya jaya. Iya, rasanya tuh kayak nggak manis, tapi nggak sepet juga. Iya. Tapi lumayan gampang gitu, easy to drink. Karena Iya. aku pernah nyobain, first time aku nyoba wine itu rasanya agak terlalu kayak kecap asin. Sepet gitu. Iya sepet. Jadi aku kayak, kayaknya aku nggak suka deh gitu. Oh, jangan. Tapi ini abis enak. harus suka ya. Iya iya iya. Biar Iya kita lagi. garis gelas terus kan. Oke. Oke, lanjut aja, Sa. Kita di hari ini kita mau bahas topik apa sih? Judul topik kita hari ini. Sebenarnya menurut aku nih judul kali ini tuh lumayan hot. Lebih ke kayak Takut. Apa nih? nggak, lebih ke menurut aku cewek-cewek di umuran kita tuh pasti ngomongin hal-hal kayak gini. Ya nggak sih? Apalagi makin kesini. Gen Z ya. Gen Z. Aku maksudnya. Enggak deh. Iya dong. Aku beta enggak deh. Aku baby boomer sekali. Oke. Iya, jadi itu tentang non-traditional relationship. Oh. Titik 2, love without label. Wih. Apa artinya, Sa? Iya, kayaknya udah kayak ini banget ya, Sab. Kayaknya Obvious. iya, biasanya Ya. itu lebih ke chill-chill aja, tapi kenapa kali ini agak kayak serius gitu ya? Soalnya collab, Sa. Oh, ya, Sab? Biar kelihatan wah biar lebih serius. Ya, biar kelihatannya benar-benar berusaha gitu ya, bikin sebaik mungkin ya. Dan itu maksudnya menurut aku tuh kayak kemarin tuh waktu kita pikirin topik apa tuh kayak kita bener-bener oke, kayak mau bikin skripsi gitu ya. Iya. Judulnya sangat amat dipikirin. Iya, tapi itu bener-bener eye catchy banget kan. Soalnya kayak label. di kehidupan sekarang ini emang banyak banget orang yang mau relationship-nya tuh udah nggak setradisional kayak dulu ya. Makanya kita ngerasa topik ini bakal oke banget nih. Dan itu terjadi banget di sekitaran kita gitu loh, Kak. Jadi kayak dulu mungkin kan kalau misalkan pasangan tuh kayak ya dijodohin mungkin, kalau nggak mungkin yang lebih ya mungkin lebih kontennya lebih sip aja gitu. Tapi makin sekarang berasa nggak sih kayak kalau kita ngomongin mungkin di teman-teman atau di sekitaran, kayaknya makin banyak ya sebutannya atau makin banyak kondisi-kondisi yang sebenarnya mungkin agak kaget tapi kayaknya sudah biasa juga. Oke. Tapi nih, menurut Kak Elsa, Iya. sebenarnya non-traditional relationships tuh kayak apa sih, Kak? Kalau yang menurut Kak Elsa? Background-nya dulu dong. Oh, background-nya boleh. dulu. Bener Iya, dong iya. background-nya biar kita bisa jump into gitu. Oke. Oke, aku ini adalah seorang aku seorang istri dan juga ibu. Aku udah nikah 5 tahun, anak aku umur 3 tahun. Jadi ketika aku mendengar non-traditional love, itu kayak,
wah bukan aku banget sih nih, gak bisa. Tapi kan aku punya experience. Oke, siap. Pas banget ya, Pas, punya pas. experience-nya gitu. Makanya kebetulan ada Kak Elsa di sini Hmm. karena bisa menghadirkan POV yang berbeda, nggak Iya. cuma dari si Sasa maupun Sabrina yang dengan kondisi dan status seperti yang kalian Ini tahu tahu. juga. Ya gimana Kak Elsa? Menurut Kak Elsa dulu, kita mendengar non-traditional relationship. Ya. Apa tuh? Itu kayaknya orang-orang ini kebanyakan nonton film 500 Days of Summer. Jadi terinspirasi gitu. Karena nonton film itu. Jadi kayak, wah ini kayaknya inspirasi aku gitu. Cuma, kalau di aku sih ya, di aku nggak work sih gitu. Oke. Karena menurut aku kayak, walaupun kita komit, harus tetap ada boundaries. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu ini sih, kalau modern relationship yang kayak sekarang gitu, tetap ada boundariesnya nggak sih mereka biasanya? Tetap ada pasti dong. Tapi mungkin kayak buat teman-teman mungkin yang masih bingung ya, sebenarnya Iya, non-traditional relationship itu kayak apa sih? Mungkin lebih ke hubungan tanpa status kali ya, Sa. Hubungan tanpa status. TTM? TTM, iya iya iya. Tua Lebih banget. asli. Bentar dulu. Iya iya. Bisa bisa. Iya, iya, kayak gitu, Iya, bener. iya. Enggak, TTM ketahuan umurnya. Berarti sekarang nama gaulnya FWB. Iya, Betul. iya, FWB lah, Nah. terus nanti seru Kamu ikutan di sini kan? Masuk, Ada masuk. kayaknya ada experience, Sa. Iya, boleh sekalian. Iya loh, kayak misalkan nih ya teman-teman, kayak mungkin teman-teman pernah dengar juga open relationship, Iya. ya kan kayak HTS, hubungan tanpa status, atau bahkan apa poly ya Army. Ya, polyamorous, polyamorous, Sama polyandry tuh sama nggak sih? poligami kan punya banyak istri, Iya. Andri punya banyak suami, bener Iya. nggak? Iya. Kalau polyamorous itu kayak hubungan yang kayak Banyak manusia aja banyak gitu. manusia ya. aja loh Kak. Aku sering banget ya lihat itu kalau biasanya sih. Memang aku belum pernah lihat yang Asia sih. Iya, Tapi iya. memang banyak kan bule gitu loh yang kayak mereka ngomong, oh kita ini berhubungan tapi bertiga. 1 cowok, 2 cewek gitu. Terus semua orang satu dunia bertanya-tanya kayak gimana cara mereka berhubungan ya? Gitu loh. Iya iya. Ya kan, atau mungkin yang sekarang yang lebih masuk kayak mungkin threesome ya kan, gitu loh yang udah mulai kayak lu pernah threesome gak dan lain-lain. Nah gitu kan, masa mungkin itu ya teman-teman yang kayak kita mention atau kita mau diskusin hari ini tentang non-traditional relationship. Hal-hal yang tidak biasa gitu loh waktu kita ngomongin tentang hubungan gitu. Gitu loh Kak. Oke. Menurut kamu jadi kalau hal-hal kayak gitu tuh gimana tanggapannya? Waduh, langsung ditodong lagi ya. Iya dong, Kayak karena kan suhunya di sini. nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Justru yang harus dicari itu kenapa sampai muncul hal tersebut. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kenapa ya? Apa ada ketidakpuasan? Apa ada... Itu sih aku selalu bertanya kayak why? Gitu. Cuma kalau misalnya ditanya itu kayak gimana, ya nggak ada yang salah. Gitu, selama orang yang menjalaninya itu happy dan tidak merugikan siapapun, menurut aku go for it. Selama dua-duanya konsen berarti ya, Yep. kayak dua-duanya setuju gitu. Iya. Tapi mungkin nggak perilaku kayak gitu tuh akan membuat apa ya, ketidakseimbangan dalam society gitu. Contohnya? Mungkin nggak? Misalkan ya, kan kita tahu nih, kita selalu tahu kayak misalkan dalam, kalau orang tua kita selalu ngomong misalkan ya nanti kamu sekolah, habis sekolah kerja pasti menikah. Ya kan, 1 laki-laki dan 1 perempuan gitu. Misalkan punya anak secara negara maupun secara agama dan sebagainya. Tapi kan kalau di sini konteksnya ada lagi yang kayak, oh kita kan komit tapi gue nggak butuh kayak Status. gue nggak butuh surat negara gitu loh. Menurut kakak kayak gitu-gitu tuh, menurut kamu juga kayak mungkin nggak sih kayak itu tuh bakal mengganggu society kita gitu? Kalau menurut aku sih di Indonesia kayaknya masih lebih jarang ya kalau yang dengan banyak orang gitu. Tapi hubungan tanpa status aku sempat baca-baca ya di IG gitu, Sa. Emang katanya Gen Z sekarang itu kayak lebih suka kalau hubungannya emang tanpa status. Jadi mereka lebih kayak nggak mau menikah gitu loh, Sa. Tapi tetap mau satu rumah, saya tinggal bareng semuanya, tapi tetap komit berdua. Cuman mereka kayak nggak mau aja gitu ada statusnya. Apakah ada tren itu yang marriage is scary itu ya? Pasti efek.
Nah, iya. Aku Katanya yakin 100% pasti ngefek. Karena jujur nih, Mm-mm. kita aja kalau kita suka ngomongin gitu, kayak kita aja mungkin kan dulu orang mungkin menikah di umur yang mungkin 25 ke bawah. Tapi makin ke sekarang kayak orang-orang lebih kayak ya at least kayak umur kita sekarang kayak masih banyak yang belum menikah gitu. Juga yang kayak ada atau bahkan yang ngomong gue kayaknya nggak mau married deh, kayak gue ngedengar teman-teman gue kayaknya gitu banget. Tapi apa mungkin karena itu juga ya pengaruh dari sosial media, dari kayak hal-hal yang kita udah dengar dari teman-teman, jadi bikin kita tuh lebih nggak mau gitu. Iya. Sih, karena yang ke up yang buruk-buruknya aja, yang baiknya tuh justru nggak kelihatan Bener. gitu. Ya, Jadi itu juga salah baik-baiknya banyak juga Kak. Iya, kita tanya dong sama yang, sama yang udah sudah menikah. Ada kok baiknya. Ya, kalau tapi harus diusahakan. Nggak bisa. It takes to tango. Apa tuh? Gitu. It takes a tango tuh gimana? Jadi ya nggak bisa kalau cuma sendiri, harus berdua. Gitu intinya. Oke. Jadi nggak bisa effort sendiri apa segala macam. Sama sih sebenarnya HTS juga kan balik lagi harus berdua. Kalau ada salah satunya doang yang kita nggak usah ada status, tapi yang satunya menuntut kepastian kayak aku nggak ada, nggak bisa. Jadi berarti tetap aja dengan kayak konsen dari 2 orang. Yep. Setuju dengan apapun kondisinya. Jadi nggak ada yang salah dengan kondisi apapun selama 2 orang itu bisa setuju dengan kondisi yang sudah dipahamkan berdua. Ya. Oke aja. Yep. Sebenarnya. Dan tidak merugikan siapapun. Itu juga penting. Tidak merugikan siapapun. Iya. Beda berarti ya kalau sama ini, kalau sama selingkuh. Misalnya gini, kan udah punya pasangan. Nah, tapi si pasangan ini dia selingkuh sama orang, terus dua-duanya ini kan sama-sama happy, tapi merugikan. Nah, itu berarti nggak termasuk dong. Itu kan merugikan. Tapi kalau dua-duanya setuju mau open relationship, Iya. ya nggak apa-apa karena dua-duanya setuju. Tapi open relationship apa sih, Sab? Jadi kayak open relationship tuh bahas tentang kayak mereka pacaran tapi boleh punya hubungan lain gitu loh, Sa, sama orang lain. Tapi ada boundariesnya nggak? Tergantung pasangannya ya, Kak. Tergantung Kayak keputusannya. Tergantung keputusannya. Jadi kayak punya relasi, punya relationship, tapi Boleh sama yang lain juga. wah enak ya Kak kalau gitu ya? Iya, enak-enak pusing sih. Ya bagi waktunya, bagi belum kalau yang satu ngambek gimana? Oh iya sih. Satu yang ngambek, balik ke yang satu. Tapi mereka harusnya udah punya kayak terms-nya sendiri gitu kali, saya kayak bolehnya ini, bolehnya itu. Gitu ya nggak sih? mungkin kali ya. Kalau semuanya bebas, nggak ada boundariesnya kan berarti kayak Ya. kayak kita single aja, boleh Iya. sama siapa aja gitu. Kalau gitu kenapa nggak single aja sekalian? Kenapa harus open relationship? Karena dia nggak mau sendiri. Iya. Nggak mau sendiri aku. Oh. Aku sih. tak mau. Nah berarti kalau kita open relationship berarti kayak misalnya aku nih open relationship. Kamu punya pacar nggak? Punya. Bilang kan punya. Iya. Tapi nanti kamu misalnya ada yang mau deketin lagi, misalnya orangnya juga gila gitu ya, kayak kamu udah punya pasangan tapi dia tetap mau, ya pasangan yang udah dari dulu ya dia nggak apa-apa kalau kamu punya hubungan lagi sama yang lain. Itu bisa jadi ini nggak sih karena kayak adanya ketidakpuasan, misalnya dari pasangan yang ini tuh dia tidak menemukan yang dia cari, akhirnya dia cari di orang lain, itu beda ya? Kayak beda deh Kak. Kalau kayak gitu mendingan gue putusin aja tuh yang pertama. Enggak, tapi dia tetap sayang sama yang ini. Sebenarnya maunya sama yang ini. Iya Iya sih, kan? ini rumit banget sih. Rumit sih. Tapi gue pernah denger juga nih ya, ini menurut gue juga aneh. Jadi ada satu figur lah ya, satu figur. Dia benar-benar terang-terangan ngomong gitu loh di publik, as in di social media kalau dia itu punya open relationship lah dengan pacarnya. Aku tahu nih. Tahu kan? Kucing perempuan. Boleh. Boleh, gak apa-apa ya. Ya tapi maksudnya aku lumayan adore keberanian dia untuk speak up sih di social Di media. Indonesia. Dan di Indonesia karena aku tahu dia tuh di hate loh. Iya. As in banyak banget yang nge-hate. Soalnya aku berpikir kayak, tapi aku juga bingung. Dia bilang dia open relationship. Tapi dia committed. Tapi ditanya kalau kayak gitu kamu kayak have sex nggak sama the other person gitu. Enggak juga. Kalau gitu kenapa lu harus ngomong kayak sebenarnya open relationship gitu loh. Maksudnya ya udah sekalian aja kayak lu in a relationship. Tapi mungkin sekalian aja lu polyamorous gitu kan. Lu punya cowok lagi gitu. Selingan gitu. Selingan, iya kan? Kayak mungkin kalau zaman dulu mungkin raja punya selir gitu kan. Tuh kan, ketahuan umurnya kan. Suka nonton yang kerajaan-kerajaan gitu ya. Ya kan, kenapa harus kayak ngomong gue open relationship? Kenapa nggak kayak, ya gue single aja tapi gue sama lu oke, FWB aja sekalian.
biar keren aja. Iya. Mungkin iya, biar kayak ada bahasanya aja. Kayak open relationship. Oh. Mungkin kan zaman sekarang banyak banget singkatan-singkatan tadi FWB, HTS, TTM. TTM. Iya. Apa cuman buat kayak keren-kerenan doang atau gimana ya? Sebenarnya nggak keren-kerenan sih, tapi lebih ke ya termsnya kalau open relationship tuh berarti lu punya pacar tapi tetap bisa sama yang lain aja juga gitu. Jadi nggak eksklusif berdua aja gitu mungkin ya. Berarti definisi dari open relationship tiap pasangan itu beda-beda. Oh, for Bener. sure. Iya, pasti. Iya. Buat aku open relationship itu kayak ya kita bisa punya pasangan lain di luar pasangan kita sendiri gitu. Tapi kan jatuhnya itu kayak selingkuh ya. Aku bingung. Tapi menurut kita karena pasangan kita oke juga, jadi itu open. Nggak jadi selingkuh. Iya, itu nggak Tapi jadi selingkuh. atas konsen dari Iya. pasangannya. Gitu. Oh, menarik ya. Gitu. Tapi mungkin bisa nggak Kak? Coba deh aku mau tanya kalian berdua. Kalian kalau ditanya mungkin nggak bisa open, karena gue pernah dengar katanya open relationship itu bisa nyelamatin hubungan. Pernah dengar tuh? Karena Ya nggak sih? aku Pernah kan? dengar, karena katanya hubungan apalagi nih yang committed dan udah lumayan lama itu tuh sparknya hilang. Nah, gimana? Kakak gimana yang sudah menikah 5 tahun? Iya, gimana Ya, baru 5 tahun. Ya kan udah lebih lama dong. Biasanya sparks itu kan hilang di tahun keberapa? Pertama? Oh enggak. Masa pertama? Ada loh yang hilang di tahun pertama. Wah, sedih. Itu biasanya Iya, kaget tuh karena kayak oh ternyata sifat buruknya ini ya gitu. Baru muncul-muncul makanya itu sparknya hilang mungkin ya. Oh. Gitu. Cuma kembali lagi ke si open relationship itu tadi nanya apa ya? Ini aku tanya kakak kalau udah 5 tahun gimana perasaannya? Tadi kan ngomong kalau open relationship mungkin karena ada ketidakpuasan kan. Nah, setelah menjalani 5 tahun menikah, emang apa yang kakak rasakan gitu? Monoton? Enggak deh. enggak. Ya emang enggak bisa. Ya spark hilang tuh mungkin bisa terjadi. Makanya harus ada ya kayak misalnya kita tetap ada waktu untuk kita berdua yang bukan antara ibu dan ayah gitu loh. Tapi sebagai pasangan itu masih harus tetap ada. Tapi bukan berarti kakak mau solusinya adalah open relationship kan? Karena aku dengar kata ada yang kayak gitu. Iya. Mikir dulu ya. Oh, mikir kencang guys. Oh, berarti ini Soalnya kayak di bertubi-tubi Iya. pertanyaan nih. Apakah kayaknya. ini sebuah opsi gitu kan? Bisa nih. Enggak setuju sih. Aku nggak bisa sharing. Nggak Kalau bisa. dari aku. Oh, maksudnya kalau misalnya kalau dia punya gue, ya punya gue gitu. Iya, nggak tahu dia ya. Tahu dia. Boleh di-share aja punya saya. Obrol. Oke. Gitu sih. Ya jadi menurut aku itu mungkin terjadi juga karena untuk menumbuhkan sparknya itu. Karena kan kalau hubungan yang udah lama tuh kita bisa kayak ya bosen, jenuh, apalagi misalnya nih kalau udah punya anak sampai akhirnya kita nggak bisa punya waktu untuk kita berdua. Ya udah mau ngapain lagi, kayak ya udah cari aja di luar. Nah siapa tahu nanti dia menemukan orang baru terus jadi kayak ternyata enakan ternyata ya enakan yang di rumah gitu kan. Jadi dia balik lagi kayak gitu, mungkin ya aku nggak tahu gitu. Itu memang balik lagi lah guys, pada dasarnya setiap orang tuh beda-beda, setuju? Jadi kan setiap orang punya kayak keenakan, preference, kan enak tadi kayak saya mengambil kata-kata Kak Elsa. Jadi kayak beda-beda, jadi itu tergantung orang lah ya. Nah tapi ini tadi menarik banget guys, karena kalau kalian tahu background dari kedua kakak-kakak di sebelah aku ini adalah dari media dan juga ini kan juga Putri Indonesia dan lain-lain gitu. Kita denger-denger nih, ini kan namanya dunia gemerlap itu dengan problem-problem open relationship. Ada nggak sih kayak misalkan contoh kasus yang misalkan kalian tuh kira-kira tahu dan works atau enggak works malah, atau karena kan saya sebagai orang awam yang tidak di dunia mereka ini kayak nggak tahu nih, cuman denger doang loh kayak tahu nggak si ini sama si ini tuh si open relationship loh, makanya mereka bisa kayak gitu, bener nggak sih? ada banget Banyak gosip. banyak. Ya pokoknya adalah salah satu pasangan artis, mereka menganut open relationship tapi akhirnya nggak works. Iya, mereka berpisah tapi setelah pisah mereka tetap baik-baik aja. Ayo siapa? Ayo. Maksudnya jadi kalau mereka gimana? Open relationship apa? Kayak oke, lu boleh sama yang lain, gue boleh sama yang lain. Iya. Yang lain tuh gimana? Kayak ngapain gitu? Aku nggak nanya sampai ke situ sih. Ya bener Ya. sih. Cuma detail banget nih, Sa. Ya kayak pacaran atau kayak cuman
Atau Kayaknya sih cuma kita doang gitu. Jadi nggak pakai feeling, kayaknya cuma pakai nafsu mungkin ya. Aku Oh wow, hebat ya. Kalau kamu pernah dengar apa, Sab? Sat, keluarkan Sat. Ya kurang lebih ya kayak gitu-gitu karena kita nggak boleh sebut nama juga ya. Tapi ya kebanyakan yang mungkin artis di luar sana dia kan kayak kerjanya selalu di luar rumah. Iya. Mungkin jarang pulang karena kayak syuting berhari-hari. Mungkin satu project bisa 3 bulan barengan. Mungkin aku case-nya belum yang menikah ya. Nih, Tapi kayak masih pacaran. aku ada quote. Apa? Yang sayang akan kalah sama yang ada. Aduh, Jadi gimana dong? Kita nggak boleh LDR, nggak boleh kayak 3 bulan kerja tidak bersama. Iya. Atau gimana ini? Jadi mungkin ya itu karena ya kan orang mungkin state-nya beda-beda ya, mungkin mentalnya juga beda-beda. Jadi ketika ada nih misalnya cowok atau cewek baik, selalu nemenin 3 bulan, perhatian, terus kayak mungkin yang kita lagi jenuh sama pasangan yang biasanya, jadi kan masuknya gampang gitu. Aduh. Itu dikasih celah sih. Bener. Makanya jangan pernah ngasih celah tau. Iya. Buat orang baru datang. Tapi kalau misalkan jadi kayak kalau kerja 3 bulan di luar gitu gimana, Kak? Iya makanya Ikutin. Bener sih, diuntitin. Tapi ya Diikutin. balik lagi nggak semua orang kayak gitu ya. Iya. Banyak juga yang kayak Setia. setia emang nggak ya profesional aja gitu. Jadi tergantung sih kamu ketemu pasangan yang kayak gimana. Iya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu guys, ini memang luar biasa sekali. Oke. Nah, balik lagi nih pertanyaannya ke apa namanya, ke judul kita ya, Love Without Labels. Kalau kita ngomongin Love Without Labels, berarti kan lebih ke hubungan tanpa status kan. Nah, kadang-kadang aku juga sering dengar nih Kak, kayak beberapa kayak wawancara gitu loh, kayak are you a couple gitu, pernah dengar gak sih? Iya. Are you a couple, terus banyak banget orang yang ngomong, oh iya kita we're a couple tapi kita nggak married gitu loh. Dan mereka bilang, oh just selembar hukum gitu, selembar kertas doang yang menyatakan kita married, kita nggak butuh gitu loh kayak married gitu. Tapi menurut kalian gitu, kayak sebenarnya married itu penting atau enggak sih? Sebagai yang sudah married juga. Kalau kita kan belum married ya, Sab, kebetulan. Nah, kenapa kalian? Oh, Maksudnya apa menurut kalian tidak penting? oh tidak. Takut ditonton orang tua ya? Kayak halo mama. Enggak sih, kayak kalau dari aku sendiri mungkin aku masih lebih mikir, oh di umurku yang sekarang kayak aku bisa melakukan lebih banyak hal dulu sebelum mungkin nanti kita married. Tapi Mungkin bukan gitu sih berarti mikirnya. nggak mau married. Iya, ya kan? bukan berarti kayak nggak mau sih Kak. Cuman kayak karena kan Enggak lagi di sidang kok. Oh, Kayak iya. lagi dimarahin. aman. Ya kayak cuman di state yang kayak belum aja. Cuman kan di fase belum ini kita kayak lumayan banget dapat banyak banget insight. Ya nggak usah married juga nggak apa-apa, kumpul kebo aja. Ya nggak ada yang bedain juga. Atau bahkan ada yang ngomong juga married lah nggak ada bedanya. Kan udah juga gitu. Emang nanti gue married juga nggak ada bedanya, juga bakal gini-gini aja. Cuman kayak selembar kertas doang. Nah menurut kalian gitu kayak married itu sebenarnya penting atau enggak gitu loh? Gimana? Tembak langsung. Mungkin kalau aku ngerasa karena mungkin aku juga orangnya tuh nggak bisa yang kayak, mungkin married tuh lebih ke statusnya sih. Ya kan, kalau sekarang sih pacaran kebetulan kita berdua sih emang tanpa status ya guys. Kalau Tidak pacaran, bangga, ya, tapi tidak kayak bangga. inilah situasi. Tapi makanya kalau masih pacaran sih menurut aku fine-fine banget ya kalau tanpa statusnya itu. Cuman ya kita juga bukan open relationship ya, tapi berkomitmen. Eksklusif. Yeah. Kalau kata anak zaman Gila, sekarang tuh eksklusif. Kita tuh eksklusif tapi ya nggak ada statusnya aja. Jadi kayak nggak ada tembak-tembak tanggal berapa. Iya gitu, loh, kita nggak pernah ngerayain anniversary loh. Iya. Lumayan ya, dia hemat lumayan berapa Sengaja duit. deh kayaknya cowok-cowok kita Biar hemat biar kan? hemat. Iya, nggak Iya. usah ada anniversary bouquet, Kayak- anniversary dinner gitu. Nah, Tapi tapi benar-benar nggak ada tanggalnya. nggak ada. Kita sama Nggak banget ada. nggak ada. Terus Tapi nggak ya- ada kayak kita pacaran ya, nggak ada. Atau kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu Itu mau nggak nggak jadi ada. HTS aku? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kayak ya udah jalanin bareng-bareng, ya kayak udah pacaran terus ya udah kayak ya ini cewek gue gitu. Kan. Iya. Dia betul. langsung ke situ gitu. Nah, Aneh ya kak ya? Aneh ya? aneh. Enggak kok. Oh. Dua-duanya happy nggak? Happy. Ada yang happy. dirugikan nggak? Tidak. Aman. Aman. Ya kan makanya itu kita tetap komit gitu kan. Iya, iya. Yang penting komitmen guys. Cuman balik lagi kalau nikah tuh kayaknya beda Oke. ya kan. Kayak masa mungkin di Indonesia juga masih jarang banget kan kayak tinggal bareng punya anak tapi nggak ada status married, ayo.
Iya. Kalau Ya, sampai agak punya anak. Tabu. Ya masih tabu ya. Kalau kayak tinggal bareng ya tapi belum punya anak ya mungkin kan juga udah banyak gitu kan. Tapi Digerebek Satpol PP. iya, tapi kalau sampai udah punya anak kan pasti kayak orang tuanya, keluarganya juga pasti udah sana sini kan ngomong-ngomong. Kenapa nggak nikah? Nah kalau kita nggak usah ngomongin di norms Indo gitu loh. Kalau sebenarnya nggak ada norms itu. Jadi pentingnya apa merit? Pentingnya apa gitu? Selembar kertas negara atau selembar kertas dari agama misalnya. Oke, ini berarti di luar kalau tidak ada hukum dan agama ya. Maksudnya tidak ada hukum Indonesia atau tidak ada kayak norms kayak opung-opung yang kayak ada kan memes ya. Yang opungnya naik kapan nikah. Nah, kalau nggak ada sanak saudara itu sebenarnya kenapa harus merit gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada si norms dan based on religion gitu, nggak ada. Menurut aku. Ya karena ya sama aja kita komit gitu loh. Maksudnya nikah atau tinggal bareng, punya anak apa tanpa komitmen ya nggak apa-apa. Ini apa sih? Biasa ya. Jadi nggak penting statusnya itu menurut kakak? Ketika tidak ada norms dan agama. Oh, tapi di saat kita punya norms itu, which is misalkan di Indonesia masih sangat kental, Iya. ya itu harus penting lah gitu. Ya mau nggak mau. Tapi kalau ngomongin agama ya, Sa, kenapa agama itu mengharuskan harus ada status? Pasti kan ada kebaikannya dong. Kenapa mereka agama dan hukum mengharuskan ada status? Ya, betul. Ya, Kenapa menurut lu? biar jelas sih. Jadi gini misalnya, kalau ini dari perspektif aku tuh ketika kita nikah, misalnya something happen in the future, itu ya ada hitam di atas putihnya gitu loh. Kita bisa apa ya namanya jelas. Misalnya gini, kita tinggal bareng pun pasti kan ada dong barang yang kita beli berdua atau apa. Itu pembagian harta gono gininya tuh jelas ketika kita menikah. Terus misalnya kita tidak menikah tapi kita punya anak, itu pun jelas hak asuh nanti akan ini gitu. Jadi lebih ke preventif kali ya. Betul. Kayak sebuah aturan yang dibuat untuk manusia biar bisa lebih jelas gitu loh. Iya. Kalau ada apa-apa ya ada ketentuannya dan lain-lain gitu. Setuju sih, setuju. Jadi keren banget. Iya, Keren banget. kayak wow. Mungkin jadi kesimpulannya status tuh kalau di pernikahan penting, tapi kalau pacaran ya gimana? Sa? Tergantung situasi dan kondisi. Oke. Karena juga sama, kita kan HTS tapi HTS komitmen eksklusif gitu. Ya kan menurut kita Benar. gitu kan, kayak ada jelas boundariesnya. Kalau misalnya kayak kalau lu cipokan sama cowok lain ya nggak boleh gitu loh. Ya dong, HTS tapi ada juga orang yang mungkin HTS ya kan, gue nggak ada status sama lu. Ih, aku pernah digituin. Nah itu makanya menurut aku tuh tiap orang tuh beda. Kalau aku tuh nggak work sama sekali, kayak ya kita udah kayak orang pacaran gitu, tapi ketika dia sama orang lain aku nggak bisa marah lah kan. Kita nggak ada apa-apa. Dasar kamu ya, kalau kamu nonton ini enggak deng. Oh berarti cowoknya tuh kayak agak nggak komitmen kali ya. Gitu. Salahnya itu. Jadi emang kalau mau memutuskan untuk HTS ya semuanya diomongin. Kayak make sure dua-duanya udah ngomongin semuanya gitu kan. Yups. Jadi balik lagi sesuai yang tadi Kak Elsa sudah ngomong, sebenarnya semuanya itu sah-sah aja, Benar. bebas-bebas aja, dan oke-oke aja selama itu tidak merugikan orang dan juga kamu bahagia dan konsen dari dua belah pihak Ya. atau bahkan tiga belah pihak Empat. atau empat belah pihak. Wow. Pokoknya Seru ya? semua happy, semua aman. Iya. Ya, Jadi semoga. mungkin kalian kalau misalnya ada cerita-cerita tentang non-traditional relationship yang kalian rasakan, boleh banget ya Sa komen di Boleh curhat. channel kita curhat ya. Kita balesin loh curhatan kalian. Selalu guys, atau bahkan mungkin kalian juga bisa kasih tahu ke kita mungkin ideal love life kalian tuh gimana, yang Ya. menurut kalian tuh ideal, atau mungkin idealnya siapa tahu berlima gitu kan ya. Iya, mungkin. Siapa tahu biar rame-rame sekalian pengeluaran rumah bagi 5 gitu Iya kan. kan? Bisa kan? Join income-nya lebih Join gede. income-nya luar biasa. Siapa tahu. Coba dong di komen aja, siapa tahu kita bisa kayak punya insight yang baru, karena kita di sini masih sama-sama belajar dan juga kayak ya seneng-seneng aja sih bisa diskusi hal-hal kayak gini. Iya, hal tabu. Oke, kayaknya cukup ya untuk episode kita kali ini. Tungguin terus episode kita selanjutnya setiap Selasa jam 6 sore. Kita bakal Dan post satu video setiap minggunya guys. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, follow Gadis Gelas dan juga In Today Media.
supaya kedepannya kita juga makin baik dan juga bisa collab-collab lagi ke depannya. Dan setahu aku sih masih banyak sih collab-annya ya. Episode-nya masih banyak guys, jadi ini kayak rangkaian episode. Jadi jangan cuma nonton video ini aja, coba cek dulu di sebelah di channelnya Ian Today juga banyak banget video. Nggak banyak sih maksudnya. Nggak banyak. Nanti kayak ekspektasi gitu, banyak banget ya. Cek aja video kita di Gadis Kelas di channelnya Ian Today. Oke, aku Sasa. Aku Sabrina. Aku Elsa. Thank you so much for watching. Bye. Bye.